Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, pada zuhur kemarin kultum guru Haji Khairul bahas tentang setan. Maka siang hari ini saya pun tertarik, kita akan ngomongin setan lagi. Mudah-mudahan ini tidak termasuk gibah terhadap setan. Di tangan saya ini kebetulan pas saya bawa sebuah kitab kecil, judulnya Madakhilus Syaiton wat Tahassunu Minha, yang artinya kurang lebih pintu-pintu masuknya setan dan cara kita menanggulangi, menjaga agar setan tidak masuk dan mengganggu kita. Dalam buku ini disebutkan ada 17 pintu masuknya setan yang akan gangguin kita. Karena memang tugas setan kerjaannya adalah apa? Mengganggu umat manusia sehingga lalai dari agama. Kemarin disinggung sama Guru Khairul, setan itu akan terus mengganggu kita dari depan, belakang, kiri, kanan. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa setan mengatakan apa? Dikisahkan dalam Al-Quran, summa la'atiyannahum min baini aidihim, saya akan datengin mereka ini manusia dari arah depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari belah kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga enggak akan didapati hamba-hamba Allah ini yang bersyukur kepada Allah. Di antara tanda bersyukur adalah kita gunakan nikmat buat ibadah, sehingga tujuan setan agar kita malas buat ibadah. Nah, makanya penulis di sini sang muallif menyebutkan saya ada 17 pintu masuk setan. Saya kasih tahu kalian agar kalian jaga. Kalau kita dikasih tahu rumah kita besok di sebelah sono, pintu yang sebelah kanan akan dimasukin maling, maka tentunya kita akan jaga itu pintu, tutup rapat-rapat, kita kunci ganda, biar maling gak apa? Biar maling gak masuk. Nah, di sini disebutkan pintu-pintu masuk setan agar kita jaga betul, jangan sampai setan datang mengganggu kita. Pintu masuk yang pertama, al-madkhalul awal min madakhilis syaiton, di sini dikatakan al-jahlu. Al-jahlu apa artinya? Bodoh, pinter. Bodoh, tol. Nah, bodoh. Pintu masuk setan yang utama, yang pertama adalah bodoh. Lawannya al-ilmu, berilmu. Orang kalau bodoh, kalau tol, ini akan mudah ditipu. Ya, akan mudah dibohong-bohongi. Saya servis TV LED, datang ke tukang servis. Pak, ini kerusakannya ini, itu. Biaya servisnya 1.200.000. Saya bilang mahal banget, kayak beli TV baru. Karena kita nggak tahu ilmu tentang TV, gampang dibohong-bohongin. Ya udah dah, nggak apa-apa, daripada beli TV baru 2,5 juta, 1.200.000. Kalau kita mau husnuzon bisa jadi ada kabel koslet doang dikit kali. Ya, kenapa? Karena nggak tahu ilmunya.
Maka di sini dikatakan jangan sampai kalian jadi orang yang bodoh terhadap agama sehingga mudah dikelabuhi, digoda oleh setan. Maka tadi ayat yang saya baca surah Al-Kahfi ayat 103, Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian semua saya kasih tahu? Saya beritahu tentang akhsarina a'mala, amal yang paling merugikan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amal yang paling merugikan adalah apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang melakukan amalan kegiatan di dunia ini, ibadah di dunia ini, tapi di mata Allah dhalla, sia-sia. Sedang mereka menganggap melakukan amal kebaikan, tapi di sisi Allah sia-sia. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya. Contoh yang paling gampang, sholat Jumat. Aman kagak ini? Sholat Jumat. Dalam hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, hadis sahih, man raha ilal jum'ah bisa'atil ula, siapa orang yang berangkat sholat Jumat di jam pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan badnatan, onta. Di jam yang kedua sapi, jam ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Ini hadis tentang fadilah main dulu-duluan datang ke masjid pada hari Jumat. Imam Ghazali bilang jam pertama ini antara mulai matahari terbit, jam kedua sekitaran matahari udah naik, jam yang ketiga matahari udah mulai panas. Kalau hitung gampangnya, siapa orang yang datang sholat Jumat antara jam 6 sampai jam 7, maka seperti orang dapat pahala berkorban onta. Ada yang datang Jumat jam 7? Kagak. Iya. Yang datang Jumat kira-kira jam 8 kesonoan, seperti orang berkorban sapi. Jam 9 kambing, jam 10 ayam, jam 11 telur. Telur berapa duit? Ya murah, 1.000 atu. Bandingkan onta 40 juta. Nah itu ibarat orang yang berangkat ke masjid gara-gara nggak tahu ilmunya. Banyak yang datang, khotib udah naik mimbar baru datang ke masjid. Padahal idza kharajal imam, kalau imam udah keluar, tawiyat as-suhub, suhub udah ditutup. Wa rufi'al aqlam, pulpen udah kagak udah diangkat, kagak ditulis lagi. Maka yang datang khotib udah naik mimbar kagak dihitung hadir. Nah, dihitungnya goib. Nanti di akhirat, yo saya rajin sholat Jumat, ternyata catatan malaikat goib mulu. Kenapa? Datangnya udah jam 12 lewat seperempat. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Di akhirat nanti yaumala yantiqun, ya nggak bisa kita buat apa, berdalil lagi. Wala yu'dzanu lahum faya'tazirun, nggak diizinkan kita buat berargumen, beralasan. Semuanya apa? Yang ngomong anggota tubuh, wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nggak bisa. Makanya inilah pentingnya dikatakan sama Nabi, kalian menuntut ilmu itu faridah, wajib. Belajar itu hukumnya wajib, wabil khusus tentang agama. Jangan sampai kalian jadi orang jahil, orang yang bodoh terhadap agamanya. Contoh lagi, Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah cemburu sama istri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Suatu hari Nabi lagi memuji istrinya yang bernama Ummu Habibah.
Dipuji yang cantik, yang bening, yang botok. Ya, istri papa yang bening. Lagi dipuji, Siti Aisyah lewat, denger, nyeletuk. Kalau bahasa kita nyeletuknya bel cuman si pendek gitu. Kalau kita mah bel cuman si katek gitu bahasa kita ya. Apa kata Nabi? Kamu sekarang beludah, lautan semuanya butek, bau, busuk, ikan mati semuanya situ. Gara-gara nyeletuk apa? Nyeletuk ngatain orang seperti itu doang. Ini anak-anak Tigalia yang manggil teman Panjul kemari, Buluk kemari. Ya Allah, itu dosanya besar itu. Ya, Siti Aisyah nyeletuk begitu, katanya apa? Kalau beludah di laut, laut semuanya busuk. Lah ini mak, kalau beludah satu samudra pada ini, busuk semuanya. Kenapa ini jadi penting? Karena nggak tahu kalau ini ternyata dilarang oleh Allah, ternyata ini haram. Maka dikatakan di sini, al jahlu itu yutmisul qalb, membuat hati orang itu semakin apa? Kotor, yutmis. Kenapa? Karena nggak tahu ini dilarang, nggak tahu ini makruh, ini dibenci, dia jalanin terus karena nggak tahu ilmunya. Kagak tahu ilmunya, ini fadilahnya besar, ini keutamaannya banyak, ditinggalin nama dia karena nggak tahu ilmunya. Nah ini yang pertama tentang pintu masuk setan, baru satu. Yang kedua nanti ada lagi, ketiga sampai 17. Mudah-mudahan itikafnya terus sampai 17 lagi nih. Enggak. Mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan buat kita, keistiqomahan untuk terus bisa mengisi waktu-waktu yang mulia ini dengan banyak beribadah, taat kepadanya. Dari saya itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.